punya sistem penyangatan yang bagi dia sangat penting. Nah, setelah saya baca-baca tentang penyangatan, saya juga membaca buku dan beberapa artikel yang tulis oleh seorang neuroscientist bernama W.S. Ramachandran yang juga bicara mengenai pentingnya penyangatan atau pengkarikaturan dalam seni. Nah, ternyata tuh setelah saya baca artikel dari Ramachandran dan juga hasil karya Pak Kasman, ternyata tuh paralel gitu. Jadi dalam seni itu ternyata memang faktor penyangatan itu sangat penting. Artinya apa? Suatu sistem atau metode yang membuat karakter yang paling unik, yang paling spesifik, yang khas dari si subjek ini bisa ditampilkan secara bentuk, secara apa mungkin bunyi, dengan nama atau apa, sehingga tuh betul-betul itu khas. Nah, jadi yang saya dapatkan akhirnya prinsip penyangatan itu saya bisa paham betul. Ternyata itu memang pentingnya. Mengapa akhirnya saya bisa memahami seniman itu seringkali ada idenya kecil tapi dia bisa dilipat gandakan ukurannya, intensitasnya, sehingga rasa yang ingin dihadirkan itu bisa ditangkap oleh pemirsa di seberang sana. Yang paling besar ini, dia kayaknya tidak punya apa-apa secara material ya, secara ekonomik, finansial, tapi itu orang hebat. Datang pakai sepeda juga sepeda perempuan yang jelek itu loh. Wah, ini saya tanya kenapa nih begini gitu ya. Gitu. Yang paling pesan saya itu orang itu memang layak didukung ya, karyanya, capaiannya, lalu dedikasinya, komitmennya yang menurut saya wah ini udah tingkatnya udah gila tuh. Tingkatnya udah beyond kewarasan itu. Kenapa kok bisa bertahan gitu. Jadi dia adalah orang yang berani melakukan sesuatu tapi dia melakukan riset, pencarian. Bahkan dia dapat stigma macam-macam, disalahpahami, tapi dia kayaknya rada dablek juga tuh dalam hal ini. Tapi justru dableknya itu justru dia menemukan gitu. Jadi itu temuannya adalah dia bisa menghadirkan rasa. Rasa adalah the essence of something. Rasa yang kecil, yang tidak kelihatan, yang belum jelas, yang juga orang masih belum tahu sama sekali, itu rasa itu dihadirkan dengan disangatkan. Apakah posisinya itu dibuat jomplang atau kontras bentuk, kontras warna, kontras ornamen, kontras karakter, itu memang disengaja kontraskan supaya apa? Di essence-nya itu, rasanya itu bisa tampil optimal. Nah, ini adalah satu prinsip seni yang memang sangat strategis. Jadi kan penyangatan itu kan bisa dengan bentuk, bisa dengan karakter goresan, bisa dengan pola penatahan. Tapi Pak Kasman tuh beraninya kan dia menggunakan metode modern dengan lighting. Bahkan dia berani menggunakan aspek transparansi dari kulit itu sendiri gitu loh. Artinya apa? Dia menggunakan berbagai pendekatan supaya esensi dari figur atau cerita yang sedang dimainkan itu tampil betul-betul optimal. Nah, apakah dengan lighting yang direkayasa, bahkan menurut saya ini lebih gila lagi nih, menggunakan dalang lebih dari satu, itu tuh wah, bolak-balik lah gitu. Wah, itu kalau nggak orang yang mikirnya trampologis nggak akan mungkin
bisa menyeberang begini. Nah ini Pak Kasman itu dia berani dan bisa mengawinkan ide-ide dari dunia real dengan dunia maya. Tuh, dia itu bisa mengasembling kayaknya. Ini pendekatan multimodalitas. Semua moda pendekatan, semua material media itu bisa dijajarkan, diutak-atik sampai akhirnya ketemu menjadi hal baru. Nah, sementara di dunia akademik itu seringkali kebalikan, terlampau linear, segmented, fragmented, terletak-letak, seakan-akan bidang seni murni itu bisa sendirian, desain itu merasa hebat, interior begini, Kria juga seperti kayak punya, seakan-akan punya sorga sendiri. Nah ini menurut saya tuh fragmented, segmented. Nah ini keliru berat. Pak Kasman tuh ngobrak-abrik lighting, research, lalu musik, sastranya, lalu performance-nya itu kan dianyam menjadi hal baru. Nah, ini menurut saya ini yang menurut saya ini sangat relevan, dan ini justru ini core-nya di situ. Nah, itu saya tidak bisa mengatakan, karena justru yang paling penting adalah kita bukan memberi nama untuk diri kita ya, tetapi kita bisa mengenali potensi-potensi yang hidup di dalam tubuh kita ini, yang itu tidak lepas dari lingkungan sekitar. Yang penting adalah kita bisa menggabungkan 2 atau 3 hal atau banyak yang tadinya tidak terkoneksi menjadi dekat, direkayasa menjadi terhubung, menjadi hal baru. Jadi dia bisa mistikus, bisa dia seorang pemikir juga bisa, dia seorang periset juga bisa, dia seorang visual artist juga bisa, dia seorang yang juga pembangkang juga bisa gitu, menerobos ini gitu. Sekarang yang penting adalah sekarang orang-orang yang peduli itu mengumpulkan serpihan ini ya, kita jadikan satu, ditransform menjadi konsep, kita transfer, kita transmit, sehingga orang tahu ini ada orang eksentrik yang ternyata tuh karyanya tuh keren banget. Kita mengumpulkan dulu, mendokumentasi, kemudian diekspos secara keseluruhan, baru dikasih narasi, dikasih penjelasan. Nah ini harus digelindingkan. Kalau Belanda punya tokoh Van Gogh atau Norwegia punya tokoh bernama Edvard Munch, orang Indonesia punya orang kayak Mbah Kasman, Sigit Sukasman, sudah punya modal simbolik kultural yang hebat, tapi sayang masih maya. Nah tugas kita ini adalah membuat yang maya itu menjadi nyata, beredar, viral, dan dihadirkan dalam berbagai bahasa dunia, karena itu memang orang yang layak betul.